Shawty gon' get that paper. Shawty don't whip like razor. Shawty got whip. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori-teori etika khusus dan etika umum. Untuk pertama sekali kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Rutia Tambunan dengan NPM 181100017. Perkenalkan, nama saya Elida Gries Simbolon, NPM 181100010. Perkenalkan, nama saya Yohana Magdalena dengan NPM 1811001. Nama saya Vika Nursalina Sulaban, NPM 181100028. Baik, kami akan masuk pada pembahasan mengenai teori etika umum dan etika khusus. Etika adalah ilmu tentang apa yang biasa atau adat kebiasaan. Menurut WJS Purwardaminto, etika adalah ilmu tentang asas-asas akhlak moral. Ada beberapa pakar yang mengutarakan pendapatnya mengenai etika. Yang pertama itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah baik buruknya perilaku, akhlak moral, kewajiban, serta tingkah laku akhlak manusia. Menurut Hamzah Yakub, etika yaitu menyelidiki suatu perbuatan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut Sugarda, bahwa etika adalah ilmu filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai suatu baik buruknya tindakan manusia. Demikian pembahasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua, teori etika umum. Etika umum berbicara mengenai bagaimana manusia itu bertindak secara etis. Etis artinya sesuai dengan etika. Teori-teori etika dan prinsip moral dasar menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta menjadi tolak ukur dalam menilai baik buruknya suatu tindakan. Contohnya seperti ini. Ketika seorang mahasiswa ingin menghubungi dosen, maka dia harus memperhatikan jam kerja dari dosen tersebut. Dia juga harus memperhatikan bagaimana berbicara dengan dosen dengan baik. Dia harus membuat salam pembuka, memberitahukan nama, memberitahukan maksud dan tujuan, dan membuat salam penutup. Artinya, dalam berbicara dengan dosen, ia harus memperhatikan etika yang baik seperti itu. Nah, peran dari etika umum ini yang pertama, mengajarkan berbagai norma kehidupan, di mana norma ini merupakan suatu pedoman yang dipergunakan seseorang dalam bertindak seperti itu. Yang kedua, dengan etika maka memberikan kebebasan kepada manusia dalam bertindak sesuai dengan kesadaran akan tanggung jawabnya seperti itu. Yang ketiga, etika mempersyaratkan pemahaman dan kepedulian baik tentang kejujuran, keadilan seperti itu. Nah, di sini dalam etika umum ini masyarakat ataupun manusia harus tunduk pada asas moralitas. Yang kedua, etika sosial. Etika sosial membahas ataupun menyangkut kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, baik itu secara langsung maupun tidak. Artinya bahwa dalam etika sosial ini membicarakan tentang tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dalam hubungan interaksinya dengan manusia lain, baik itu di dalam lingkup yang kecil maupun dalam lingkup yang besar seperti itu. Contohnya, tidak berbicara keras ataupun tidak membentak orang yang lebih tua dari kita, seperti itu. Yang kedua, ketika ingin keluar rumah, kita harus berpamitan kepada orang tua, yaitu dengan bisa dengan mencium tangannya ataupun menyalam seperti itu. Nah, etika sosial ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, etika politik, etika ideologi, etika profesi, sikap terhadap sesama lain, etika keluarga, dan masih banyak lagi. Yang kedua, teori etika khusus.
Etika khusus membahas mengenai apa saja yang menjadi prinsip dasar dari kehidupan di bidang khusus, seperti itu. Terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama etika individual dan etika sosial. Yang pertama, etika individualis. Etika individualis ini menyangkut kewajiban dan sikap terhadap diri sendiri. Namanya juga individualis. Individual artinya individu ataupun pribadi sendiri, seperti itu. Artinya bahwa dalam etika individualis ini merupakan etika yang objeknya itu manusia sebagai individualis yang berkaitan dengan tujuan dan makna hidup manusia, seperti itu. Contohnya memelihara kerapian diri sendiri, memelihara kerapian kamar sendiri, memelihara pekarangan, dan masih banyak lagi seperti itu. Di sini saya membahas mengenai bidang etika sosial dan aliran hedonisme. Bidang etika sosial itu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Ada 6 bidang etika sosial. Yang pertama, sikap terhadap sesama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, etika sangatlah penting perannya. Karena dengan adanya etika, maka dapat mengatur bagaimana manusia dapat bergaul atau bersosialisasi dengan sesamanya. Yang kedua, etika keluarga. Maksudnya, sikap atau perilaku yang baik dalam hubungan keluarga, baik antara suami istri maupun anak dengan orang tuanya dan sebaliknya. Yang ketiga, sikap profesi. Maksudnya, sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan sesuatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat. Yang keempat, etika politik. Etika ini berkaitan dengan moral. Yang kelima, etika lingkungan. Maksudnya, sesuatu yang berada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang keenam, etika ideologi. Maksudnya ialah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia. Aliran dalam etika itu ada 2. Yang pertama, aliran hedonisme. Hedonisme didefinisikan bahwa kebiasaan manusia itu dimotivasi oleh hasrat dan akan kesenangan atau kenikmatan dan menghindari dari penderitaan. Hedonisme sering muncul sebagai teori yang mau menentang etika-etika tradisional yang kaku, yang hanya menekankan peraturan saja, tanpa dapat menjelaskan manfaat peraturan-peraturan itu. Maka dapat diartikan, hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dari tindakan manusia. Yang kedua, aliran eudemonisme. Aliran eudemonisme diartikan sebagai teori realisasi diri yang menjadi kebahagiaan atau juga kesejahteraan pribadi. Menurut salah satu ahli, Merriam-Webster mengatakan bahwa eudemonisme ini merupakan sebuah teori yang menunjukkan tujuan etis tertinggi, kebahagiaan serta kesejahteraan pribadi. Yang ketiga, aliran utilitarisme. Aliran utilitarisme berasal dari tradisi pemikiran moral United Kingdom. Utilitarisme dimaksud sebagai dasar etis untuk mempengaruhi hukum Inggris. Demikianlah materi dari kami. Sekian dan terima kasih.